Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. CEO Bali United Yabes Tanuri membenarkan jika tim Bali United memang mengincar sejumlah pemain timnas seperti Ragnar, Tom Haye, dan Ivar Jenner. Tapi menurut Yabes Tanuri ada dua kendali yang dihadapi oleh Bali United. Yang pertama adalah harga. Harga pemain timnas saat ini nggak ada yang murah, bahkan harganya 2 kali lipat dari harga pemain asing. Yang kedua adalah Sintayong. Inilah faktor utama sebuah klub Liga 1 susah mendapatkan pemain timnas. Menurut Yabes, jika tim Liga 1 ingin dapatkan pemain timnas kayak Bali United ya, itu harus bicara dulu atau minta izin dulu pada Sintayong. Betul, memang kita lagi mengincar sejumlah pemain di timnas. Saya tidak menyebutkan lokal atau diaspora loh ya. Saya sebutkan pemain timnas sebab ya semua pemain timnas itu Indonesia. Tapi itu susah. Harga pemain timnas itu 2 kali lipat lebih mahal dibanding pemain asing. Apalagi kita harus minta izin sama Sintayong kalau mau ambil pemain timnas, ujar Yabes Tanuri. Udah paham ya sekarang kenapa banyak pihak ingin Sintayong ini lengser? Sebab selama Sintayong jadi pelatih timnas akan sangat sulit buat klub Liga 1 dapatkan pemain timnas. Kalau kata Sintayong, benahi dulu liganya, baru suruh pemain timnas main di liga. Itu kata Sintayong. Paham sekarang? Dari Persija Jakarta. Oke, ini analisa kami loh ya. Kenapa Persija ini ngelepas Thomas Doll? Selain emang gaji Doll ini selangit, yang otomatis akan membebani keuangan klub, ya terbukti juga sih. Sampai Ridho pun dilepas. Ridho kan harganya mahal nih, dilepas ke Persebaya. Karena Persija memang ingin ngumpulin dana. Nah ini kalian boleh percaya, boleh enggak ya. Tapi jika sesuai urutan, jatah juara Liga 1 musim depan itu adalah jatahnya Persija. Jadi Persija ini akan coba membangun kerangka tim yang seperti di 2018 dengan beraroma Brazil. Mereka pun mulai nih mencari sejumlah hal-hal yang berbau Brazil, dimulai dari pelatih nih. Kan pelatih yang diincar atau diisukan ke Persija saat ini kan beraroma Brazil seperti Sergio Varias, Sergio Alexandre, dan juga Alexandre Gama. Begitupun di sisi skuad, terutama pemain asing nih, beraroma Brazil pun lagi coba dikumpulkan oleh Persija seperti ada Renan Alves, Gustavo Almeida, Jamerson Xavier, hingga Renan Silva pun kabarnya masuk dalam radar Persija. Karena kan di 2018 Persija sukses jadi juara itu karena Stefano Cugura yang asal Brazil dan para pemain yang beraroma Brazil. Nah makanya ini kita akan tunggu nih, apakah bisa diterapkan musim depan dengan aroma Brazil dan apakah benar Persija yang akan jadi juara musim depan? Ya kita tunggu saja kebenarannya. Dari Malut United udah komplit ya, duo Sayuri udah diresmiin tuh, udah diumumin juga sama Malut United. Tahukah kalian duo Sayuri ini tuh mungkin saja akan jadi pemain termahal di Liga 1 dengan gaji lo ya. Katanya sih gajinya duo Sayuri di Malut United ini mencapai 8 miliar per musim. Dan kalau benar, maka duo Sayuri akan menjadi pemain lokal dengan gaji tertinggi di Liga 1 musim depan. Cuma permasalahannya kalau Liga 1 musim depan menerapkan sistem finansial fair play, gimana nasib Malut United dengan pemain-pemain mahalnya? Ah tenang, di Indonesia mah semua bisa diatur gitu kan? Meskipun Erick Thohir dan PSSI ini ngotot ingin menerapkan sistem finansial fair play ini di Liga 1, tapi selama LIB yang megang sebagai operatornya, ini semua bisa diakalin lah. Makanya financial fair play di Liga Wakana mah menurut kami ya cuma merek doang. Dalam kenyataannya mah tetap aja tipu-tipu pasti terjadi. Kecuali liga itu dipegang langsung oleh Erick Thohir atau PSSI dan Erick Thohir jadi ketua dari liga. Ini baru bikin klub-klub ini gigit jari. Jadi ya selama LIB masih bercokol ya mau pakai sistem apapun kagak ngaruh.
Dari Persib Bandung, ini banyak banget yang nanya nih, Bang, emang benar Beckham Putra akan ke luar negeri? Ya kami nggak tahu, tapi kalau kata Beckham sih bener, emang ada klub liga luar negeri yang nawarin. Tapi Beckham nggak bilang ya klub mana itu. Kan yang santer dirumorkan saat ini adalah klub Dinamo Zagreb. Jadi untuk yang satu ini kami no comment. Tapi kalau ditanya layak apa enggak Beckham ke Dinamo Zagreb, ya kami pikir semua pemain di Indonesia layak ya. Apalagi Beckham ini kan udah pernah bawa juara Persib di semua kelompok usia, bahkan U16, U19, U20 dan senior Beckham pernah bawa juara. Jadi kalau dibilang layak enggak layak, ya layak dia masuk atau direkrut klub luar negeri. Ya sekarang tinggal urusannya pihak manajemen Persib, pelatih Persib dan agen Beckham itu sendiri mau apa enggak, gitu aja ya. Lalu juga yang nanya soal Rizky Ridho nih, banyak banget yang nanya. Itu Bang, sebenarnya Rizky Ridho ke Persebaya apa ke Persib sih? Oke, kami jawab ya. Jadi setahu kami ya, Rizky Ridho ini 90% ke Persebaya. Meskipun masih ada 10% kemungkinan akan bukan ke Persebaya. Tapi setahu kami, Ridho ini udah deal ya ke Persebaya. Sekarang sih yang 10% ini tinggal urusannya agen, yakni Rahmat Irianto. Kalau Rian ini mampu meyakinkan Ridho untuk ke Persib dan main di Asia, ya mungkin saja transfer ke Persebaya bisa gagal. Tapi kalau Rian ini nggak bisa ngeyakinin Ridho, ya Rizky Ridho tetap ke Persebaya. Makanya itulah kenapa bos Persib Teddy Cahyono mengunggah postingan di Instastory-nya bersama CEO Dewa United dengan kode 3. Bahkan di Instagram Persib pun itu ada kode 3-nya loh ya, yakni statistik assist kalau nggak salah ya. Itu kan bisa dibilang urutannya 3 tuh. Lalu kalau emang 3, siapa nomor 3 di Dewa United? Kan Dewa United nggak ada pemain yang pakai nomor 3. Ya nggak ada sih. Makanya kalau tebakan kami sih, ini kemungkinan M. Zainuri atau Ahmad Rusadi deh yang baru aja dilepas oleh Dewa United. Coba deh kalian perhatikan postingannya Persib. 7 tambah 8 itu kan sama dengan 15. Terakhir itu ada 12, itu zero ya. Kalau 15 dikurangi 12 berapa? Kan 3. Tapi itu cocokologi loh ya. Kan bisa aja 7 dan 8 jadi 78. Itu kan jadinya Mirza Zakaria dari Dewa United. Atau mungkin 8 dan 7, 87 itu kan Ahmad Rusadi. Ya ini kembali lagi cuma cocokologi. Kan bisa aja kode 3 ini tuh bukan angka 3. Jadi cuman 3 ini kan posisinya back, atau mungkin ada 3 orang ya yang akan ambil Persib dari Dewa United. Itu mungkin ya, makanya kita tunggu aja untuk kebenarannya. Ini kan cuma tebakan kami aja. Dari Arema FC kabarnya paling serius nih buat mendatangkan bek Persija Hansa Muyama. Peluang Arema mendapatkan Hansa Mu ini sejauh ini 50% sih. Sebab ya selain Arema ada Persebaya, Persib, Dewa United, dan Bali United juga yang membidik Hansa Mu. Selain Hansa Mu, Arema pun membidik Doni Tripamungkas, Hanif Syabandi, Firza Andika, dan Riko Simbanjuntak. Semuanya dari Persija. Wadidaw. Oke, untuk yang berikut ini kami disclaimer dulu ya. Ini cuma info aja. Kalau suka silahkan tonton, kalau nggak suka silahkan skip aja. Kami cuma ingin menjelaskan aja bagi banyak banget yang nanya. Kenapa sih Bang, klub-klub Indonesia ini rankingnya di FIFA ini rendah banget? Sebenarnya FIFA itu gimana sih ngitung peringkat di klub itu? Itu berdasarkan apa FIFA ngitungnya? Oke, kami jawab ya, ini sepengetahuan kami aja. Per 9 Juni 2024, catat ya, 9 Juni lu ya. Di Football Database, peringkat nomor 1 klub terbaik dunia itu masih dipegang oleh Manchester City. Ingat, ini Juni 2024 lo ya. Meskipun Real Madrid juara Liga Champions, tapi di situs ini Madrid itu masih urutan kedua. Kenapa bisa seperti itu? Sebab poin ini tuh dihitung dari jumlah pertandingan yang dijalani, kualitas pertandingan yang dijalani, dan berapa lama tim ini bertanding atau berapa banyak tim ini bertanding dalam satu musim, dan juga sejarah poin-poin sebelumnya. Jadi semakin banyak sebuah tim itu bertanding di ajang resmi atau di sebuah kompetisi, maka kemungkinan buat ngedapatin poinnya pun akan semakin banyak, apalagi kalau menangnya banyak. Contoh aja Manchester City di Liga Inggris kemarin itu kan menangnya 28 kali. Sementara Madrid di Liga Spanyol menangnya 29 kali. Ini kan
masih kalah nih Manchester City dari Madrid soal kemenangan di Liga. Tapi kenapa Manchester City yang di nomor 1? Sebab City itu musim kemarin main di berbagai kompetisi seperti Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga, Liga Champions Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Inilah yang bikin poin City ini unggul sedikit dibanding Madrid. Lalu kenapa tim-tim Indonesia ini ada di bawah terus peringkatnya? Ya kalian udah tahu lah, cuma main di Liga Indonesia, Liga 1 doang kan. Main di AFC juga jeblok terus. Sebagai catatan ya, tim dengan posisi paling tinggi di FIFA dari Indonesia itu saat ini adalah Persib Bandung yang ada di urutan 654 dunia. Catat lu ya, juara Liga 1 aja itu cuma ada di urutan 654 dunia. Jauh kemana-mana. Ya karena Persib cuma main di satu kompetisi yang akhirnya susah buat dapetin poin lebih. Contohnya aja ya, antara Bali United dan Persija itu kan di Liga kemarin urutannya beda. Bali United di urutan 3, sementara Persija di urutan 8. Tapi kalau di FIFA poinnya beda. Justru Persija yang ada di atas Bali United. Karena yang dihitungnya adalah poin, juga kemenangan, pertandingan, dan jumlah histori pertandingan yang dijalani dua tim ini. Jadi intinya semakin banyak sebuah klub main di laga internasional dan juga di laga-laga lain di kompetisi lain, maka kemungkinan poinnya pun akan semakin tinggi. Begitupun juga dengan histori si klub itu, apa pernah main di Liga Asia atau Liga Internasional sebelumnya. Nah sebagai catatan kita akan ngasih nih urutan klub terbaik Liga Indonesia versi FIFA lo ya. Di urutan pertama itu ada Persib Bandung, di urutan kedua ada Persipura, di urutan ketiga ada Borneo FC, di urutan keempat ada Persija, dan di urutan kelima ada Bali United. Nah ini kan beda banget dengan urutan di Liga kemarin lo ya. Kenapa Persipura ada di urutan 2? Ya sebab Persipura adalah tim terbanyak dengan koleksi juara di Liga Indonesia, di Liga 1 khususnya ya. Dan juga Persipura adalah tim terbanyak yang ikut kejuaraan AFC. Nah kejuaraan-kejuaraan yang diikuti Persipura ini itu poinnya masih dihitung, masih diakumulasikan dengan tahun-tahun berikutnya. Makanya poin Persipura ini paling tinggi. Ya kalah sedikit dari Persib lah, karena Persib juara Liga 1 musim ini. Terus yang jadi pertanyaan, emang berapa poin sih yang didapat sebuah klub itu kalau bertanding di level internasional? Ini nggak bisa dihitung ya, sebab ya poin itu dihitung tergantung siapa lawannya. Kalau lebih tinggi lawannya dari dia, ya poinnya pun akan semakin tinggi. Kalau lawannya ini lebih rendah peringkatnya dari dia, ya poinnya pun akan semakin rendah. Gitu aja. Jadi udah paham ya, bagaimana sih caranya FIFA ini ngitung poin sebuah klub, yaitu berdasarkan jumlah pertandingan yang dijalani, kualitas pertandingan yang dijalani, dan juga jumlah kemenangan yang dijalani, histori klub itu sendiri, dan juga berbagai hal lain yang pernah dijalani oleh klub tersebut. Makanya wajar kemarin tuh banyak yang ngusulin bikin kompetisi-kompetisi lain di Indonesia seperti Piala Presiden, Piala Liga, dan lain-lain. Tujuannya agar jika semakin banyak klub itu bertanding, maka poin pun akan semakin banyak yang didapat. Kalau poin semakin banyak didapat, maka kesempatan tim-tim Indonesia buat main di liga-liga luar pun atau di kompetisi luar pun akan semakin tinggi. Sebab itu akan mempengaruhi peringkat liga. Nah kenapa Indonesia ini cuma diwakilin 2 tim, itu pun di ACL 2 dan ACL 3. Kemarin kami udah jelasin. Karena peringkat liga kita yang cuma ada di urutan 6 ASEAN dan 28 Asia. Ini slotnya cuma dapat 2, itu pun kasta kedua dan kasta ketiga. Kenapa kok bisa nyampe dapat kasta kedua dan ketiga? Ya salahin tuh wakil-wakil Indonesia di 2 tahun belakangan ini. Kayak Bali United, Persija, dan juga PSM yang nggak pernah masuk ke AFC. Ya kan? Mereka kan cuma sampai di kualifikasi lo ya, belum masuk ke babak grup. Nah makanya harapannya adalah dengan masuknya Persib dan Madura United langsung ke babak grup lo ya, bukan kualifikasi. Ini akan membuat ranking liga kita naik dan otomatis liga kita musim depan ada jatah ke Champions League Asia. Ya makanya itu ya udah kami jelasin ya. Ya semoga aja nggak ada yang salah paham.